Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tugas besar lab microcontroller, kendali lampu otomatis menggunakan sensor LDR. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan teman kelompok saya terlebih dahulu. Pertama, saya sendiri sebagai Ketua, Putri Reski Iriana, Stambuk 130 2019-0256. Anggota saya yaitu Indira Hanan Syahira 130 2019-0242, Mega Aspirawati dari 130 2019-0245, Alia Zalfadila 130 2019-0247, Vivi Febrianti Usman 130 2019-0248. Baik, dipersilahkan untuk pemateri pertama. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas flowchart pada program kami, yang mana pertama start atau mulai, kemudian deklarasi atau menentukan nama untuk di program, di mana seperti yang telah terlihat pada gambar. Yang akan diproses adalah variabel relay dan sensor LDR. Selanjutnya yaitu inisialisasi atau pemberian nilai untuk variabel yang telah dideklarasi, di mana variabel relay diberi nilai sama dengan 8 dan LDR sama dengan A0. Kemudian menginput yang akan diproses, yaitu pendeteksian cahaya oleh sensor LDR terhadap keadaan sekitar, di mana berdasarkan inputan sebelumnya terjadi percabangan, atau untuk memberikan dua pilihan, yaitu ya, jika sensor value lebih kecil 500 maka relay akan menyala atau high, sedangkan no, jika sensor value lebih besar dari 500 maka relaynya akan mati atau low. Proses ini akan terus berulang atau looping dari proses inputan, dan yang terakhir yaitu berhenti atau end. Selanjutnya saya berikan ke pembaca berikutnya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program berdasarkan rangkaian yang telah kami buat, yaitu rangkaian lampu otomatis. Nah, yang pertama itu menginisialisasi nilai dari variabel relay dan LDR-nya dengan perintah const-ins relay sama dengan 8. Nah, perintah ini untuk menginisialisasi pin dari relaynya. Kemudian perintah const-in LDR sama dengan A0 untuk menginisialisasi pin dari LDR-nya. Kemudian masuk ke fetch setup, di mana fetch setup ini yaitu menginisialisasi yang akan dijalankan sekali di awal program dengan perintah pin mode relay output. Nah, perintah ini untuk menginisialisasi pin relay sebagai output, sedangkan perintah pin mode LDR input, perintah ini untuk menginisialisasi pin LDR sebagai inputannya. Kemudian masuk ke void loop. Nah, void loop ini yaitu untuk mengeksekusi bagian program yang akan dijalankan secara berulang-ulang dengan perintah in LDR status sama dengan analog read LDR. Perintah ini untuk membaca status nilai dari LDR-nya. Kemudian perintah if LDR status lebih kecil dari 500, digital write relay high, yang berarti program ini jika LDR status membaca cahaya yang lebih kecil dari 500, maka relay atau LED pun akan menyala atau high. Sedangkan untuk perintah else if LDR status lebih besar dari 500, digital write relay low, yang berarti jika LDR status membaca cahaya yang lebih besar dari 500, maka relay atau LED akan mati atau low. Baiklah, demikian penjelasan program dari saya. Selanjutnya mengenai cara kerja alat akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang cara kerja alat. Lampu otomatis ini bekerja apabila sensor light dependent resistor mendeteksi gelap terangnya suatu cahaya, di mana semakin banyak cahaya yang mengenainya, maka akan semakin menurun nilai resistansinya. Sebaliknya, jika semakin sedikit cahaya yang mengenai sensor, maka nilai hambatan akan menjadi semakin besar.
sehingga alur listrik yang mengalir akan terhambat. Sehingga jika sensor mendeteksi cahaya yang gelap, maka lampu akan menyala. Akan tetapi jika sensor mendeteksi cahaya yang terang, maka lampu akan mati. Seperti yang terlihat pada gambar yang merupakan alat lampu otomatis yang telah kami buat, di mana foto pertama menunjukkan ketika penutup dibuka, sensor mendeteksi cahaya yang terang, sehingga relay dan LED mati. Sedangkan foto kedua menunjukkan ketika rangkaian ditutup, sensor akan mendeteksi cahaya gelap, sehingga relay dan LED menyala. Selanjutnya saya persilahkan ke pemateri berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen alat yang digunakan. Yang pertama yaitu breadboard. Breadboard berfungsi sebagai media penghantar konduktor listrik yang sekaligus tempat diletakkannya kabel jumper. Yang kedua yaitu Arduino Uno R3 SMD CH340 Atmega 328P. Berfungsi sebagai papan elektronik yang membuat program untuk mengendalikan komponen elektronika. Yang ketiga yaitu sensor LDR atau Light Dependent Resistor, berfungsi sebagai detektor cahaya atau pengukur besaran konversi cahaya. Yang keempat yaitu resistor 10.000 ohm, berfungsi sebagai penghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Yang kelima yaitu modul relay 5 volt, berfungsi sebagai pengendali dan mengalirkan arus listrik. Yang keenam dan ketujuh yaitu kabel jumper male to male dan kabel jumper male to female yang berfungsi untuk menghubungkan komponen-komponen elektronik yang digunakan. Yang kedelapan yaitu kabel USB Type A to B yang berfungsi untuk mengirimkan program ke Arduino dan juga sebagai port komunikasi serial. Yang kesembilan yaitu fitting lampu, berfungsi untuk menghubungkan bola lampu LED dengan jaringan listrik. Yang ke-10 yaitu power bank, berfungsi untuk mengalirkan arus listrik. Dan yang terakhir yaitu hardboard duplex, berfungsi sebagai media untuk membuat cetakan. Baiklah, setelah memaparkan materi kami, di sini kami akan melakukan uji coba terhadap rangkaian yang telah kami buat, yaitu berupa rangkaian alat lampu otomatis. Nah, langsung saja di sini kami akan menyambungkan fitting lampu pada stop kontak. Setelah itu kami akan menyambungkan kabel USB tipe A to B ke power bank. Nah, di sini karena kami telah mengupload program dari komputer ke Arduino, sehingga program tersebut akan tersimpan ke Arduino. Nah, oleh karena itu saya akan langsung menyambungkannya pada power bank. Oke. Nah, terlihat LED mati karena sensor mendeteksi cahaya yang terang, sehingga LED mati atau tidak menyala. Sedangkan jika saya tutup rangkaian ini dan sensor ini akan mendeteksi, sehingga sensor ini akan mendeteksi cahaya yang gelap. Nah, sehingga lampu LED akan menyala. Baiklah, kita pada kesimpulan yaitu berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, tujuan dari pembuatan rangkaian lampu otomatis ini untuk mempermudah aktivitas manusia, khususnya di dalam rumah, di mana apabila pagi hari lampu akan mati dengan sendirinya dan jika pada malam hari akan hidup dengan sendirinya. Rangkaian ini bekerja dengan menggunakan sensor cahaya atau LDR, sehingga apabila sensor mendeteksi cahaya kurang dari 500, maka LED dan relay akan menyala. Sedangkan jika sensor mendeteksi lebih dari 500, maka LED dan relay akan mati. Baik, itulah hasil presentasi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.